Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya di channelku, Marisa Anti. Sekarang saya bacain untuk zodiak Taurus ya. Ada energi tegasan ya, ada energi perpisahan dan energi perjuangan. Ada juga di sini tentang bagaimana kita membina satu hubungan yang baik, silaturahmi, ataupun bagaimana cara kita untuk merawat cinta gitu ya, merawat perasaan dan merawat hubungan yang baik di sini ya. Oke. Sepertinya ini ada energi yang cukup kuat di sini ya. Yang pertama adalah adanya satu keyakinan di dalam diri kita sendiri tentang bagaimana menangani suatu masalah, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang berat, tanggung jawab yang besar, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Jadi jangan sampai di sini kalian lepas kendali. Jadi harus adil ya terhadap segala hal. Harus bisa mengatasi semuanya itu 50-50 gitu. Yang baik kalian lakukan, yang kurang baiknya agak dijauhi gitu. Dalam hal apapun, dalam berpikir aja kita berpikir terlalu banyak. Ini nggak baik nih. Ya, kita berarti mesti menarik energi di sini untuk tidak banyak berpikir terlalu banyak. Berarti kita berada di tengah posisinya. Misalnya hati kita sedih banget, kita berarti memilih untuk 50% menarik energi kebahagiaan. Sedih boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Bahagia boleh tidak terlalu berlebihan. Mencintai seseorang juga seperti itu, tidak boleh berlebihan. Apapun yang berlebihan akibatnya kurang bagus ya untuk kesehatan mental. Seperti marah ataupun dendam ataupun menyimpan kebencian, luka lama segala macam ya. Itu lebih ke 50% aja. Kasih dosis diri kamu tuh 50% aja. Aku kesal sama dia, udah 50% aja lah untuk kesehatan batin kita, gitu kan? Karena kalau semakin kita membenci, kita akan semakin terluka. Ya. Berarti harus ada energi forgiveness, memaafkan. Nah, karena di sini ada the devil ya. Ada energi yang kurang bagus menguasai diri kita. Jadi kalian itu adalah pintu untuk bahagia dan pintu untuk sengsara. Pintu bahagia ya kalian buka pintu kebahagiaan. Kalau pintu sengsara, pintu kebencian, pintu segala macam yang buruk-buruk itu kan sebetulnya kalian mau buka enggak? Kalau mau dibuka ya dibuka, kalau ditutup ya ditutup. Kenapa harus 50%? Supaya pintunya tidak terbuka lebar. Bahagia pun kalau misalnya terlalu banyak kebahagiaan nanti ujungnya sedih. Di tengah aja. Yang paling kuat, yang paling bagus dalam setiap pencapaian kehidupan ini adalah energi bersyukur. Karena semakin kita bersyukur, semakin banyak gitu. Berlebihan bersyukurnya gitu. Gak apa-apa. Karena energi bersyukur akan mengikis keburukan-keburukan kita. Dan keburukan-keburukan orang lain yang akan mengganggu kehidupan kita. Karena kita punya energi bersyukur ya. Selalu berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, mengingat akan pertolongannya, mengingat akan kebaikannya, otomatis energi negatif itu akan terbuang. Nah gitu. Kan kita misalnya lagi ada masalah besar, misalnya ada orang yang nyinyir terhadap kehidupan kita, kayak gitu ya. Kita syukurin aja. Terima kasih gitu, alhamdulillah. Bahagia ketika mereka misalnya mengganggu hidupmu. Kita jadi tidak terbawa oleh energi negatif mereka, gitu ya. Oke, di sini ada perang sudah usai. Apa sih perang sudah usai? Sudah lepas dari cengkraman-cengkraman negatif. Perangi keburukan dengan kebaikan. Ya, tapi selalu harus ada konflik ya.
ada perpisahan, ada konflik gitu. Tapi ada perubahan. Ada rute baru ke dalam kehidupan ini. Ya. Di sini ada energi ingin mempertahankan satu hubungan. Jadi misalnya ketika kalian ingin mempertahankan hubungan yang baik dengan seseorang, ya berarti kan kalian harus melawan keburukan yang ada di dalam diri ataupun yang ada di luar diri. Misalnya kalian cemburuan, ya, perangi kecemburuan itu dengan kepercayaan. Kalian cepat marah, lawan energinya dengan cepat memaafkan. Kalian mudah lelah, lawan dengan aku semangat. Energi mudah tersinggung, lawan dengan aku baik-baik aja. Aku gak apa-apa. Aku gak kesinggung kok. Hitam putih, tinggi besar, baik buruk, jahat baik, kan berpasangan. Jadi kalau ada gangguan yang menyerupai tentang keburukan, diganti di install dalam pikiran kita. Install baik, install positif, install aku bahagia, aku baik-baik aja, aku beruntung, aku hebat dan segalanya gitu ya. Afirmasinya ya. Aku baik-baik saja. Aku cantik. Aku ganteng, aku beruntung, dan aku penyayang, aku penyabar. Itu akan menjadi apa yang kita ucapkan, karena ucapan adalah doa ya. Dengan banyak melakukan perubahan ya. Tapi jangan besar-besaran, nih santai aja berubahnya. Nggak harus nge-push juga. Jangan push diri kamu untuk melakukan kebaikan yang belum waktunya. Karena setiap perubahan itu nggak bisa langsung dilakukan hari ini kita menjadi baik, nggak. Minimal ketika kita ada tekanan di dalam diri kita, dari diri kita sendiri, katakan bahwa kepada dirimu, aku tidak tertekan, aku santai, aku fleksibel, aku bijaksana. Dan nanti ada beberapa menit kemudian kalian akan merasakan bahwa diri kalian adalah orang yang baik, sederhana, bijaksana, dan optimis. Ketika ada energi yang buruk itu, lepaskan, bertarung dengan energi buruk menjadi kita lebih baik kok. Makasih ya Allah. Jadi yang membakar energi keburukan itu adalah rasa syukur. Makanya orang-orang yang bersyukur itu sulit ya kena stres gitu. Karena yang dipikirin bersyukur terus. Nih misalnya kalian ini pergi gitu ya, bawa uang. Misalnya taruhlah 500.000 ya, di saku gitu, atau di dompetmu, di tas kamu. Tiba-tiba kalian memisahkan uang itu, yang satunya 50.000. Ketika jatuh ataupun kita gak boleh, oh ada copet, oh ada yang nyuri, enggak ya. Mungkin hilang gitu. Waktu kita misalnya lupa ngedompetnya di mana, waktu kita terburu-buru gitu kan, atau lagi ketinggalan di mana, di tempat berbelanjaan, segala macem. Sisa uang kalian 50.000. 50.000-nya tuh alhamdulillah masih bisa pulang naik Gojek. Berarti setiap kejadian Tuhan sudah prepare, disisain buat kamu supaya kamu nggak kehabisan energi buat kecewa gitu. Kayak kita ditinggalin orang yang kita sayangin, Tuhan sudah prepare nih gantinya siapa, temennya, sahabatnya, keluarganya nanti yang bakal ngegantiin sementara rasa sakit itu menjadi rasa penerimaan gitu. Jadi segala sesuatu yang dihadirkan kepada kehidupan kita itu sudah dipermudah sedemikian rupa untuk manusia ini. Sudah ada gantinya. Ya, setiap lilin yang habis ada gantinya juga kan. Misalnya kalian putus sama pasanganmu, pasti ada gantinya. Walaupun kamu misalnya belum bisa move on sama orang itu, pasti ada gantinya. Entah itu ada kerjaan baru, rezeki yang datang, keluarga yang tiba-tiba berkunjung, sayangin kamu, pelukin kamu, aku udah lama gak ketemu nih. Itu kalian harus menerima itu sebagai obat sementara untuk menyembuhkan kekecewaan.
Tidak harus kita mendapatkan dia. Coba lihat sekelilingnya, siapa yang hadir, siapa yang care, siapa yang suka doain kamu, siapa yang suka ngasih sesuatu yang membahagiakanmu, ya. Lama-lama hatimu hidup, tumbuh, cerah, ya. Seperti lilin itu. Tetap nyala hati kita, nyalain hati kita dengan apa? Bersyukur. Bersyukur itu bagaikan lilin di dalam kegelapan dan selalu menyinarimu. Kamu tidak akan sulit untuk berjalan dalam kesempitan. Oke. Ini ada gelombang spiritual connection. Kalian lagi ada yang suka sama kalian, tapi twin flame-nya kalian yang mirip-mirip kalian gitu sifatnya, karakternya. Misalnya kalian tuh karakternya penyayang, ketemu sama penyayang, yang baik hati ketemu yang baik hati, pemaaf dan yang pemaaf gitu ya. Ada yang di sini energinya pemarah, tapi gampang maafin. Ada di sini energinya yang mudah lelah, tapi mudah semangat. Karena Tuhan itu selalu menitipkan dua alternatif dalam hidup kita. Ya kan? Kalau misalnya bawel banget, pasti dia suka kelebihannya ada yang lain misalnya. Orang yang bawel karena dia care. Misalnya ya, pasti ada sesuatu. Orang yang mudah tersinggung misalnya, pasti hatinya lembut. Kenapa sih hatinya lembut ya? Kan hatinya sakit, gampang disakitin, gampang kesinggung karena luka. Orang yang terluka biasanya dia lebih lembut dalam menyampaikan sesuatu. Karena orang yang hatinya banyak terluka, banyak kelembutan di dalam dirinya. Jadi ketika orang yang keras, biasanya ada kelembutan. Menitipkan dua kebijaksanaan dalam hidup ini yang mirip dengan pendekatan jiwanya. Kayak ada orang yang pemalas, malas banget. Biasanya kreativitasnya tinggi. Pas dia udah melakukan kegiatannya gitu, aktivitas dia yang misalnya kerjaan gitu yang dilakukan sama seseorang yang pemalas, itu kalau sekali kerja itu habis-habisan itu. Pekerja keras ya. Tapi ada kreator kayak orang-orang kreator ya, sekali ngerjain segala sesuatu, ada yang langsung cepet beres, dia istirahatnya lama gitu. Ada yang sedikit-sedikit tapi nyata gitu. Beda-beda bawaannya sih. Itu ada yang energinya memang cukup banyak, ada yang hanya beberapa saat, bisa nunggu dulu clear baru bisa mulai gitu. Kayak gitu ya. Jadi setiap hal itu membawa dua pilihan yang bermanfaat ya. Oke. Di sini ada kemungkinan pasanganmu ini yang ada kesamaan di dalam cara hidup atau cara sudut pandangnya, ataupun ada kebanyakannya sama gitu ya. Dari sifat dan karakter misalnya, ini ada kemungkinan bisa berhubungan cukup lama. Terlepas ini untuk selamanya atau belum diketahui ya, karena belum ada kartu yang keluar. Jadi kalian merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai di sini. Ya. Mungkin sebelumnya kalian dihadapi oleh banyak kehancuran yang pernah dialami, kekecewaan, pengkhianatan, segala sesuatu yang menyakitkan ini ya, membuat kalian ingin memiliki sesuatu perubahan dalam jalannya hidupmu ini. Siklusnya sekarang udah berbeda gitu. Mungkin alasan-alasan dibalik semua sifat sikap yang kurang baik, ada kehancuran yang datang. Ya kan, misalnya kalian lagi baik-baik aja nih, hubungannya nih lagi fine-fine aja gitu. Tiba-tiba ada masalah, jebret, masalah gede banget. Misalnya kamu ditinggalin kawin sama orang lain, direbut sama teman sendiri. Dan tadinya stabil jadi seperti gangsing ya kan. Kalian sedang mencari di mana nih diri kamu yang sesungguhnya, kan ada kehancuran itu, ada shock moment, sehingga hatimu, pikiranmu tuh terpecah seperti puzzle di mana berantakan kayak gitu. Kalian mencoba mengambil serpihan kehancurannya itu. Jadi nggak bisa cepat juga guys kisahnya. Kalian punya pasangan baru, belum sampai di titik dimana kalian
fix milih dia, nggak masih ngumpulin serpihan-serpihan ini gitu. Ketika pasanganmu ini bisa membantu mengumpulkan ya serpihan-serpihan hati kamu ataupun fase yang berantakan, membantu supaya bisa dibaca atau bisa menjadi bentukan warna gitu. Kayak misalnya fase kamu tuh misalnya lukisan Mona Lisa misalnya, berantakan kan, tapi pasangan kamu membantu menemukan gambarnya, mempercepat kesembuhannya kamu di sini. Nah, baru kalian mulai berpikir secara bijak. Oke, ada sesuatu yang menarik di dalam dirinya, ada sesuatu yang menarik di dalam dirimu ketika dia melihatmu. Berarti ada ikatan ini untuk pembersihan energi lama, kayak saling mengisi satu sama lain ya. Akhirnya ini yang disebut dengan ada kenyamanan, ada ketenangan gitu. Terlepas dari rasa sakit, hancur dan segala macam, ya itu energi tentang kembalinya diri kamu ke dalam jiwamu, atau kembalinya jiwamu ke dalam dirimu yang sesungguhnya, dibantu juga dengan pendekatan-pendekatan rohani spiritual orang-orang yang di sini cukup lumayan mempunyai kapasitasnya gitu. Ya kalian banyak konseling nih, misalnya kalian punya coachnya. Dalam segi bidang agama nih, aku punya coachnya ini. Dalam segi tarot nih, untuk membaca situasi jiwa saya ini coachnya. Untuk membaca bagaimana sisi finansial saya, oh ini coachnya. Dari bidangnya, dari bidang masing-masing gitu. Membantu memulihkan, oh saya ada sih psikolognya ini, psikiaternya ini. Untuk memberikan kesempatan dirimu untuk bahagia. Percayalah kepada orang-orang yang di sini, percayalah gitu kepada ahlinya ya, percayalah kepada ahlinya. Kalau yang udah ahlinya udah pasti bisa nanganin kamu. Terlepas dari itu cocok atau tidak, ada bagian-bagiannya. Kalian cocoknya di mana nih, sama siapa? Oh saya harus ganti sama yang ini, mungkin ada yang dia nggak dipahami, ada jawabannya dari yang di sana, coach yang di sana. It's okay. Life is free and beautiful. Kamu bisa memilih siapa aja, karena hidup ini indah gitu, bebas menentukan mana yang membuat kamu itu lebih memahami dan mengerti lah, lebih bikin kamu happy. Yang paling penting happy. Kalau kamu udah bisa memahami segala sesuatu, kamu kan jadi happy. Karena apa? Karena ada penerimaan. Dan setelah kita ada penerimaan, artinya ada rasa syukur kan? Nah gitu ya. Oke. Di sini tetap menjaga keseimbangannya, karena The Devil itu unsurnya selalu menghancurkan sistem pemikiran ataupun menghancurkan cara kita dalam memandang segala sesuatu. Seimbangkan aja terus. Misalnya dari tadi ya 50-50 itu, di sini 50%, di sini 50%. Di sini 50%, di sini 50%. Ada kebencian tapi 50%-nya benci, 50%-nya ingat kebaikannya seseorang. Kayak gitu. Itu untuk membangun kualitas mental. Mental di sini dalam arti rasa bencinya berkurang, otomatis hidupmu akan lebih terarah. Kalau kita udah dikendalikan oleh kemarahan, dikendalikan oleh kebencian, kita sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar dari diri kamu. Kamu tahu kan maksudnya dikendalikan oleh apa? Oleh hawa nafsu. Ya jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Kita yang mengendalikan hawa nafsunya. Kita yang mengendalikan nafsunya. Jadi jangan sampai manusia ditaliin. Kalau manusia ditaliin itu dibawa kemana aja. Jangan kita dibawa oleh nafsunya. Nafsu yang kita bawa, kita gerakin. Jangan sampai kita yang digerakin sama nafsu kita. Akhirnya nanti rasa marah itu kan dari nafsu. Jadi kita boleh marah karena ada waktunya, kita boleh sedih ada waktunya. Karena manusiawi, manusia diciptakan dalam keadaan terombang-ambing ya kan, penuh dengan was-was karena manusia. Kalau kita salah karena manusia, kalau dia salah karena manusia, tempatnya salah. Kita maafin aja. Dia salah karena dia nggak tahu jalannya harusnya gimana. Dia harus salah dulu baru bener. Nih saya harus salah dulu jadi bener. Jadi kita bijaksana dalam mengatasi produktivitas kita sendiri ya. Mengatasi kesalahan diri kita. Mengatasi kebaikan dan keburukan yang ada di dalam kita. Oh, oke Marissa, kamu itu manusia kok. Kamu wajar kalau kamu tuh gagal gitu loh. Oke, aku ada masalah ya wajar. Namanya juga di dunia ini tempat masalah kok. Udah apalagi kita di sini. Kita hanya diberikan waktu untuk menjadi seseorang manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita lebih baik dari sebelumnya, berarti kalian adalah orang yang beruntung ya.
Seperti itu. Maaf ya kepanjangan. Oke, udah 20 menit. Nah, kalian di sini memenangkan satu kebangkitan, memenangkan satu perubahan. Sudah keluar dari masalah yang membuat kalian itu rasa sakit kalian tuh tumbuh kayak gitu. Nih kalau misalnya kalian lagi sakit ya, misalnya ini sakit, perasaannya lagi nggak nyaman gitu, terus kalian ada orang di sini yang mungkin bikin kamu sedih, resah gitu kan, jadi kembali lagi ya, kapan sembuhnya gitu dari perasaan yang negatif, karena ada orang negatif atau kita punya pikiran yang negatif, tiba-tiba datang orang yang negatif yang jadi nggak sembuh. Jadi lebih ke memilih mana yang bikin kalian itu cepat sembuh, cepat move on, cepat produktif, cepat jadi orang yang lebih baik, cepet banget gitu, ngasih stimulasi yang bagus gitu ke kamunya gitu, ke hati kamu, ke jiwa kamu, ke pikiran kamunya. Ada nih yang bikin kamu dikecas lagi gitu, siapa gitu, teman kamu, saudara kamu, pacar kamu, suamimu atau istrimu di sini, yang bisa bikin kalian merasa ada di dunia ini. Oh, aku ngerasa dia itu benar-benar bisa ngasih support ke aku, bikin aku tenang. Kalian sama orang-orang yang kayak gitu dulu nih jalannya. Itu caranya supaya kalian di sini bisa lebih maksimal dalam melaksanakan segala hal gitu. Nah, terus ada seseorang di sini yang sayang kamu, orangnya cukup baik, cukup punya finansial yang bagus, orangnya bijaksana, bisa memberikan perubahan, bisa bantu kamu keluar dari masalah yang cukup bikin kamu sedih, atau hal-hal kecil pun bisa teratasi ketika kalian berdealing sama seseorang ini. Karena orangnya cukup ada energi ketenangan kayak gitu ya. Nah, di sini ada sesuatu hal hijrah. Ada yang hijrah dari sesuatu yang monoton gitu. Misalnya banyak yang ngehargain, banyak yang suka, banyak yang bikin kalian ini di sini bikin suasana tuh pusing karena banyak pilihan. Kalian mencoba untuk pergi meninggalkan sesuatu hal yang mungkin terlalu banyak kayak di lingkungannya yang suka sama kamu, misalnya 10 orang, kamu pusing gitu, dan kamu memilih untuk tidak memilih dulu. Karena sebanyak apapun di sini ada kekosongan buat kamu. Jadi kamu mencari sesuatu hal, mencari mengisi yang kekosong ini, sedang mengisi kekosongan. Karena kan ini ada yang kosong nih pialanya ya. Kamu sedang mencari itu. Kamu sedang mencari kekosongan itu. Entah ini bisa mencari kekosongannya dalam bidang spiritual, keagamaan. Ada yang mencoba untuk mencintai dirinya sendiri juga salah satunya sini, kekosongan di sini. Ada yang mencari pertemanan, yang misalnya dulunya tuh temannya berpisah sama dia kayak gitu, yang sayang banget sama dia ada kekosongan, yang dia cari orang-orang yang mirip-mirip sama temennya. Mungkin temennya ada yang sudah meninggal yang mirip banget gitu. Ataupun di sini ada pasanganmu yang sudah dipanggil duluan ya, sudah berpulang ke rahmatullah gitu. Di sini kalian mencari kekosongan itu dari orang-orang sekitarmu yang mirip sama mantannya, almarhum gitu. Ataupun ada yang mirip dengan almarhumah, kedua orang tuamu, yang ada kemiripan itu, yang bisa mengisi kekosongan ini. Ataupun misalnya kalian yang biasa banyak orang, terus lagi capek mencoba untuk sendiri supaya terisi juga hati kamu. Kamu biasa di sini nolongin orang terus ya, banyak dibutuhin di masyarakat misalnya. Kamu sekarang kembali ke diri kamu, mencoba menolong diri kamu, apa yang seharusnya dilakukan gitu, apa yang seharusnya dibenahi. Banyak hal yang menuju satu pengisian jiwa gitu. Mental itu diisi dengan berbagai macam cara nih. Misalnya aku punya uang misalnya, atau kalian punya sedikit rezeki nih, hatiku atau misalnya hatimu merasa kosong nih, aku ingin ada kegiatan bakti sosial nih, aku pengen mengisi, membahagiakan orang-orang. Jadi ada yang ya hatinya ada lubangnya gitu, diisinya itu dengan apa ya, dia bagaimana ya, oh saya itu bahagia banget kalau ada orang bahagia gitu, terisi masuk gitu energi kebahagiaan itu. Ya mungkin karena lukanya terlalu banyak juga, jadi ada di mana di dalam hatinya itu sesuatu yang kosong gitu dan hampa. Jadi ada yang ketika banyak orang dia merasa ada, hatinya merasa terpenuhi perasaannya ya, yaitu mungkin untuk mengisi kekosongan. Misalnya ada yang suka nonton nih ya, ke bioskop, dia ngerasa ada waktu di situ. Jadi banyak hal yang mengisi kegiatan-kegiatan yang mengisi dirinya untuk merasa bahwa merasa dihargai, merasa diterima kayak gitu ya. Nah, tapi jauh lebih dalam lagi ketika kita kembali
ke dalam diri sendiri, mengenali diri sendiri, itu sih yang paling kuat ya. Tapi tidak semua orang bisa kembali ke diri sendiri dengan mudah. Kan harus ada coachnya, harus ada mentornya kayak gitu ya, untuk mengatasi gejolak-gejolak sosialnya, gejolak-gejolak di dalam dirinya juga ya. Jadi lebih ke apa yang membuat kalian suka ya lakukan, apa yang membuat kalian bahagia ya lakukan, apa yang membuat kalian gak bahagia ya jangan dilakukan, apa yang membuat kalian sakit ya jangan dilakukan, kayak gitu. Apa yang membuat kamu lelah ya jangan dilakukan, apa yang membuat kamu semangat ya dilakukan, apa yang membuat kamu di sini merasa damai, tenang, misalnya ketika berdoa, ketika kita memperbanyak berspiritual, memperbanyak, menambah jam ibadahnya, jam bersyukurnya, jam-jam beramalnya, jam-jam dimana kita lebih banyak melakukan kegiatan positif misalnya gitu. Itu bisa juga dengan hal-hal yang baik-baik yang semua akan mendatangkan kebaikan-kebaikan juga. Pada akhirnya si kebaikan ini akan menjadi pemenang di akhir episode. Pertamanya sih kita kalah dulu ya kan, mental kita ini merasa tersaingi, mental kita merasa dipengaruhi, mental kita merasa down banget karena kita banyak ngebandingin diri kita sama yang lain gitu. Jadi kita jadi kecil ya kan. Pertamanya kita kalah dulu nih, kita kalah dulu terus sama diri kita sendiri. Waduh, kita capek ya, dibebani oleh banyak sekeliling kita yang makanya kita sekarang harus bisa melawan itu dengan kita itu, misalnya saya itu atau kalian itu lebih cantik kok dari dia. Oh iya dong, kita lebih cukup baik kok dari dia. Kita itu lumayan cukup bisa bertahan dari situasi yang sulit. Kita hebat banget ya, udah bisa bertahan sejauh ini. Untung aja kita nggak ngapa-ngapa gitu. Untung kita masih bisa hidup ya. Untung kita masih bertahan hidup ya. Untung kita masih punya sedikit uang ya, punya tabungan ya kita untuk berinvestasi gitu. Untuk usaha masih ada modalnya walaupun sedikit gitu. Jadi lebih ke membanggakan apa yang kalian miliki saat ini. Lebih baik seperti itu dulu. Jangan membandingkan dengan apa yang kita miliki dengan orang lain yang dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi itu sama aja dengan nakut-nakutin diri sendiri, nyakitin diri sendiri secara nggak langsung, nyinggung diri sendiri itu. Ya, kayak gitu. Jangan disinggung ya dirinya ya. Karena energi itu semua orang menerima. Orang seperti apapun, sekelas, sekeren apapun, orang itu akan menerima karena di atas langit ada langit lagi, gak selesai. Jadi kita melihat banyak banget nih yang kurang beruntung dari kita nih. Aduh, kasihan ya. Kita mah di sini alhamdulillah segini mah masih alhamdulillah aja. Dibandingin sama yang mungkin di bawah kita yang sudah merasa di sini mau ngapa-ngapain susah gitu. Ada yang sakit terbaring di rumah sakit atau apa. Jadi masih banyak hal-hal yang lebih baik. Kita pikirkan yang positif menuju sesuatu hal yang menakjubkan karena kita percaya satu keajaiban. Kalau kita percaya pada keajaiban itu akan datang. Kalau nggak percaya sama keajaibannya nggak datang lah. Jadi daya visualisasi itu penting sebagai alat juga. Salah satu alat kita mewujudkan impian kita. Visualisasi sih bagus-bagus ya. Visualisasi itu kayak suatu saat kita pasti bakalan punya mobil nih. Visualisasiin gitu. Itu akan hadir ke kehidupan kamu dengan cara apa aja. Ya. Sekecil-kecilnya tujuan pasti ada gambaran. Gak apa-apa kalau cita-cita mau tinggi aja, gak apa-apa, gak ada yang ngelarang gitu. Mau dihadirkan dengan cara apapun, Tuhan punya rencana yang terbaik. Kalau kita yakin pasti ada keajaiban. Keajaiban itu akan datang kepada orang yang benar-benar yakin. Oh kak, aku nanti halu, gak apa-apa. Halu dalam artian kita positif membayangkan sesuatu yang baik. Kita maksudnya kita di usaha bakal lancar, kayaknya bakalan jadi sesuatu yang bagus. Daripada kita ngebandingin kita dengan orang lain yang udah sukses, jadi kita jadi sedih, kecil, minder, ya uring-uringan ntar kitanya nggak mau nerima dari kita, kayak gitu. Jadi visualisasikan semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan kembali ke
rutenya semula gitu. Semuanya akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi fine-fine aja, semuanya itu bakalan kembali utuh, kembali sehat lagi, yang sakit pasti akan sehat lagi ya gitu. Berikan kemungkinan-kemungkinan yang besar kepada dirimu sendiri. Ketika kita memberikan kemungkinan-kemungkinan yang besar kepada diri kita, Tuhan akan memberikan kemungkinan itu kepadamu. Lambat atau cepat. Nah kayak gitu. Oke. The bottom of the deck-nya. Ada kebangkitan mental, spiritual, kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan finansial, kebangkitan dalam cara pandang kita terhadap sesuatu hal yang buruk menuju baik, yang lemah menjadi kuat di sini. Kebangkitan ya. Apa sih arti kebangkitan? Dari sakit menjadi sehat, dari sendiri menjadi berpasangan, kebangkitan kita untuk meraih impian, kebangkitan kita percaya kepada diri kita juga itu kebangkitan yang amat luar biasa. Karena di sini ada King of Pentacles. Kalian yakin bahwa kalian suatu saat akan menjadi seseorang yang berlimpah kemakmuran, yang penuh dengan kesuksesan, kelimpahan, yang penuh dengan energi orang-orang yang berhasil dan dalam pencapaiannya gitu. Apapun usahamu, apapun cita-citamu, apapun keinginanmu di sini, kalian akan bisa sampai di titik dimana kalian dimampukan oleh semesta menuju cita-citamu itu, harapanmu itu ya. Oke, ini sial namanya. Ntar, zoom dulu. Nah, ada inisial nama di sini huruf E, R, I. Aku nggak nyalain lampu ya. Ini ya gelap-gelap. Ada huruf N, O, L, oke, T, ada W, ada A, ada H, ada D. Biasanya huruf-huruf ini jarang keluar ya. Biasanya itu aja. Sekarang udah mulai beda-beda nih. Ya, lengkap. Oke. Yang aku rasakan ya, hidupmu akan lengkap ini. Ada sesuatu yang membuat hidupmu menjadi lengkap. Oke, di sini ada energi orang-orang yang menyayangi kamu itu seperti gurumu, guru spiritualmu, orang-orang yang di sini menyayangimu itu lebih dari apa ya, kayak di atas kamu gitu, yang sayang kamu, keluarga kamu, uak-uak kamu gitu, yang sepantaran gitulah. Usia-usia dimana orang-orang yang sayang kamu itu di atasmu gitu. Ya, terus kalian juga akan mendapatkan sesuatu yang wah, yang spektakuler, yang menakjubkan. Entah itu apa dibalik dari kata-kata ini. Entah kalian menjadi orang yang sehat, yang lebih sehat, yang ganteng, lebih ganteng, cantik, lebih ganteng, bakal wah aja hidupmu, bakal keren, bakal hebat banget, bakal jadi sesuatu yang kalian akan merasa bangga terhadap kalian, dan kalian akan menjadi orang yang dibanggakan oleh keluargamu, entah itu temanmu, saudaramu gitu. Kalian akan menjadi sosok di mana kalian tercerahkan di sini menjadi seseorang yang lebih wah. Atau ketika orang-orang melihat kamu, wah ada si Taurus nih, wah hebat nih, wah dia itu keren tahu, wah dia tuh soleh banget tahu, wah dia itu bener deh, dia tuh baik banget, bijaksana banget, wah dia tuh penyayang banget, wah ya, wah banget lah. Dia misalnya punya bisnis yang cukup maju, wah keren nih, hebat gitu ya, menjadi wah. Dan kamu pun juga ngerasa wah banget, aku berhasil, alhamdulillah. Kamu puji diri kamu semangatin diri kamu peluk diri kamu dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, segala kesalahanmu, segala kebenaran yang ada dalam dirimu, hitam dan putih. Kamu merasa bahagia, diberikan anugerah yang paling keren. Kamu diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam bentukan apapun di sini. Kamu ngerasa bangga sama diri kamu sendiri dengan secara inside ya, kelebihan dan kekurangannya kamu. Di samping itu juga di luar dari
diri kamu sendiri, misalkan dapat pencapaian nih ya yang cukup bisa membanggakan kamu, keluarga kamu bangga atas diri kamu sendiri, kayak gitu ya. Nah terus di sini, ada yang, guys, jangan berpikir sedih dalam hal tentang sesuatu yang sifatnya nol. Kalau kamu udah di nol, kamu bakal jadi angka 1. Kalau orang yang kita bisnis nih ada masalah nih, waduh gimana ya, kita jadi nol. Ingat, udah nol bakal jadi 1, ada angka keberhasilan untuk kamu memulai sesuatu yang lebih fantastis. Karena kita bisnis gagal nih ya, kita mulai dari nol nih. Waktu bisnis kita yang 3 tahun yang kemarin tuh, ilmunya kita udah dapet tuh. Berarti selama 3 tahun kita dapetin ilmunya, dan ilmu itu mahal. Sulit kita bayar ilmu, pengalaman itu sesuatu yang sangat mahal, karena belum tentu kita belajar. Kita mencoba untuk berdealing sama orang-orang bisnismen lah. Kita perlu waktu untuk ngerti itu jalan pikiran dia tuh kemana gitu. Tapi ketika kita mengalami pengalaman yang paling membahagiakan dan menyedihkan, segalanya campur aduk dalam satu kenangan dalam bisnismu, pasti banyak hal yang positif dong. Cara bertahannya ketika ada gelombang kayak gini, kita udah kenal itu sama energi yang kayak gitu. Kita udah tahu nih orang-orang yang bakal ngancurin kita. Kita udah ngalamin kemarin nih, ibaratnya ya. Ini kan sebetulnya dokumen penting kamu buat menghadapi hari esok. Jadi kamu tahu cara ngendaliin sesuatu yang membuat kamu nanti kejadiannya masuk ke lubang yang sama nih. Biar kita nggak pada di situ lagi, kita mulai bisa di sini dalam artian mulai siap-siap, mulai waspada terhadap sesuatu hal yang nanti bakalan kejadian, kayak misalnya yang udah-udah. Tapi di sini kita nggak kayak misalnya keras sama diri kamu untuk supaya kita benteng pertahanan, nggak juga sih, santai aja. Ada waktunya juga kita di sini waspada, ada juga enggak. Jadi jangan sampai waspada aja tuh lelah. Jadi ada beberapa part di mana kita harus waspada ketika kita mulai mengenali gejolak-gejolak sosial yang ada di luar. Kita mulai waspada boleh. Tapi kalau selalu waspada dalam artian terlalu kuat, gak baik juga sih untuk energi kamu. Waspada aja tapi nggak terlalu berlebihan aja. Tetap kita harus di sini belajar dari pengalaman yang udah-udah. Minimal nggak terlalu sampai ngebut startnya gitu. Pada saat kita startnya ngebutnya di mana nih? Jangan sampai energi habis gitu ya. Terus di sini ada beberapa orang yang suka ngalamin dejavu ya. Misalnya waktu kalian ada di kantor nih, tiba-tiba kok kayak pernah ada di sini tuh jam segini, terus kondisinya tuh orang lagi ngomong apa, terus kalian lihat mereka dan itu cepet gitu. Artinya kalian ada kelebihan ya. Kalian ada kelebihan mungkin yang nggak bisa diceritakan di sini. Ada beberapa kelebihan yang nggak dimiliki oleh orang lain, itu ada di kamu. Jadi kamu lebih bisa waspada untuk hal-hal yang emang penting untuk kamu lakukan kewaspadaannya. Tadi yang udah disebutin ya. Jadi lebih ke di sini apapun yang terjadi, dejavu itu membawa pengaruh yang positif dalam artian oh iya ya, itu untuk ngingetin bahwa itu takdir gitu. Kayak aduh aku putus nih sama dia, aku nggak bisa nih, aku ngerasa hidup aku sia-sia banget. Kalian lalu inget ada sesuatu dejavu gitu, kena ke dejavunya, Tuhan cuma pengen ngingetin itu takdir sayang, kamu harus move on, show must go on. Apapun yang terjadi, kamu mesti lanjutin hidup kamu. Kita gak pernah tahu ketika kita melanjutkan hidup kita, beberapa menit, jam, hari, minggu, ada apa nih kebahagiaan yang akan datang. Karena ada hadiah dari setiap rasa sakit dan kecewa. Tapi yakin bahwa keajaiban yang tadi itu akan ada. Ataupun tiba-tiba mantanmu yang nyakitin kamu tiba-tiba balik, tiba-tiba minta maaf ke kamu. Who knows? Semua bisa terjadi-jadi aja. Jadi lebih ke di sini kita baik-baikin diri kitanya gitu. Kamu udah hebat, kamu udah bisa sampai ke sini, kamu udah pacaran sama dia, gak jadi gak apa-apa. Yang penting kamu sehat nih, kamu bisa kerja dulu. Nanti gak kemana itu jodoh. Tetap nih kita bakalan ketemuin. Alam semesta itu bakal giring kamu buat ketemu.
Kalau yang terbaik buat kamu, kalau kamu di sini bisa bahagia sama dia, kalau nggak terbaik berarti kamu nggak akan bahagia sama dia. Ada aja caranya buat berpisah gitu, supaya kalian bisa lebih memikirkan diri kamu sendiri, tujuannya ke depan apa nih, selain pacaran terus, selain dia dari apa sih? Oh iya, bisnisku kayaknya ini berantakan nih, keteter gara-gara kebanyakan, ya kan, kita mikirin jodoh terus nih, aduh pusing deh. Nah sekarang ada waktunya kalian membenahi apa yang harus kalian benahi dulu selama kalian belum mendapatkan pasangan yang benar-benar kalian inginkan kayak gitu. Jadi banyak hal sih guys yang bisa kalian lakukan selain daripada part-part yang tadi. Kan di dalam hidup kita kerja, punya pasangan, nyibukin diri gitu buat supaya kita lebih produktif menghasilkan. Oh iya, kita sayangin orang tua. Oh iya, sayangin anak-anak kita. Misalnya ini ada yang single parent ya. Oh, saya harus maksimal nih sayangin anak saya. Kita belum tentu kalau misalnya para single mom ya, ataupun single dad yang udah punya pasangan nanti lupa sama anaknya, kasih sayangnya nanti terbagi-bagi gitu. Ada waktu-waktu dimana kalian di sini mana prioritas dulu gitu. Oh ini prioritas saya yang saya lupakan nih, ini nih. Oh iya, berarti semua kita harus adil gitu dalam memberikan energi cinta ke sini sekian, energi sayang ke sini sekian, energi apa ya, kepedulian terhadap sosial sekian energinya kayak gitu. Bagi-bagilah energi ya. Energi tuh sayang kamu tuh bagi-bagi gitu. Jangan takut nyayangin orang, karena akan datang lagi kasih sayang. Punya rezeki nih, bagiin dikit-dikit, balik lagi ke kalian. Nah gitu ya. Oke, apa lagi? Emang ada sih orang yang iri ya sama kamu? Aku mau bilang ada orang yang iri sama kamu, nggak berani sih. Tapi ya gimana lagi ya, orang aku bacainnya di sini ada ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau ada orang yang iri mah, ya berarti kamu itu selevel sama yang dia mau gitu. Kayak gitu aja sih ya. Mungkin dia pengen jadi kamu nggak bisa, atau ya dia pengen sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu, dia nggak mampu, ya kasihanin lah, kita maafin lah, kita doain terus supaya dia sukses, supaya dia lebih dari kita gitu. Jadi siriknya hilang ya. Kalau siriknya hilang, yang di sini makin sukses. Jadi kalau ada orang yang iri, itu yang diiriin makin malah tambah sukses. Jadi ya sangat-sangat rugi ya punya perasaan yang iri, dengki, itu rugi. Karena energi dia terbakar masuk ke kita, energi kita jadi lebih keren, lebih kuat, karena kebakar. Kita dibenci sama orang, dosa-dosa kita kebakar guys ya. Jadi kadang-kadang saya suka bingung kalau ada orang yang iri ya. Mungkin dia pengen jadi kita gitu, pengen dia nggak bisa jadi kita, ataupun padahal ya kalau misalnya kita mau cerita, hidup aku itu nggak seperti seindah apa yang kalian lihat, ataupun hidup dia nggak seindah apa yang aku lihat. Semua punya tanggung jawab masing-masing, punya masalah masing-masing, punya kebingungan, kesulitan masing-masing sesuai sama kapasitasnya gitu. Yang ini belum tentu seperti apa yang kita pikirkan gitu. Kita harus bangga sama diri kita sendiri gitu, dengan apa yang kita miliki. Nah itu sih yang tadi ya dari awal, rasa syukur ini akan menambah kita menjadi orang yang lebih dan lebih lagi maksimal. Karena orang yang bersyukur gitu ya, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Siapa yang bersyukur kan akan ditambah rezekinya ya. Ada orang yang benci sama kita, rezeki kita jadi banyak dibenci. Makanya jangan pernah takut dibenci gitu. Yang kasihannya yang ngebencinya, energinya habis gitu, hilang karena membenci kita. Capek tahu orang yang hidupnya membenci kita, capek dia nggak bisa tidur ya. Kita doain supaya dia sehat, supaya dia bahagia hidupnya. Biar dia bahagia kan ke bawah juga kita bahagia ya kan. Karena dia bahagia, dia sudah selesai nih benci sama kita, selesai, berarti dia udah bahagia. Aduh alhamdulillah, ke bawah kita bahagia juga gitu ya. Karena dia tahu bahwa membenci itu rugi, membenci itu sesuatu kayak dendam itu. Jadi akhirnya banyak yang miss. Kok usaha nih kayak gini, kita capek nih energinya, banyak benci sih. Ya udah jangan benci dong, kasih
maaf dia aja maafin lah gitu. Saling memaafkan itu indah guys, walaupun kita nggak bisa kenal, tapi di kejauhan kita tahu orang yang benci dan tidak kan. Secara Taurus sensitifnya tinggi nih, kita tahu ya, dia benci apa kita, mak kita mundur aja, karena energi kebencian itu bisa bikin ada penyakit hati yang membuat kita jadi kurang enak, kurang seger ya badannya. Kalau ada yang gitu sih, kalau ada yang gitu tuh kayak tulang aku tuh mulai kayak beku gitu, susah digerakin gitu. Jadi emang orang-orang yang bermasalah sama energinya yang negatif itu bukan salah dia sih, karena dia belum bisa mengetahui kalau kebencian itu merusak dia sendiri gitu. Jadi aku tahu kalau ada yang rusak nih gitu. Jadi aku kadang mundur aja, kamu nggak mau, susah juga sih nanti kalau nyembuhin diri akunya gitu. Kadang energi negatif bikin kita itu ngap sih, kalau aku sih ya. Tapi gak tahu sih ya untuk kalian mungkin ngerasanya kayak gimana gitu. Solusinya adalah ya kita banyak-banyak di sini ketemu sama orang-orang yang cukup tenang ya, yang tulus sih sama kalian, yang nerima kamu apa adanya. Terus orang yang benar-benar sayangin kamu akan nyaman di situ dan kamu merasa cukup bahagia kayak gitu. Disitulah kebahagiaan kamu, ketika kamu bersama dengan orang yang tenang, yang tulus, yang sayang, yang nerima kamu apa adanya, bukan melihat kamu karena ada sesuatu yang dia mau kayak gitu. Kamu lebih senang sama orang yang menerima kamu, lahir batin kamu, siapapun orangnya, kelas bawah, atas, menengah juga nggak jadi masalah sih buat Taurus ya. Yang penting rasa bahagia kalian itu tumbuh ketika bersama dengan seseorang itu. Kayak gitu guys. Oke, makasih ya udah nonton videonya. Semoga tercerahkan, semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keimanan di sini ya. Kita selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu yang paling penting. Dan selalu berbagi ya, sekecil apapun rezekimu dengan ikhlas ya. Oke, itu aja ya Taurus. Makasih Taurus, dadah.